Aduh, ziarah jadi ke pending dulu ya, Pak? Iya, iya. Hujan sih cuacanya. Hujan. Tapi rencana misalnya ini sih ke Malang lah sekali-kali. Wah, itu sudah dijadwal. Sudah jadwal ini ya. Ini kalau sudah hujannya sudah agak reda ya. Biasanya sih penutupan bulan Syawal tuh. Iya. Bulan puasa Sa'ban itu. Seminggu lagi bulan puasa biasanya berangkat. Ya. Ke Malang nggak apa-apa seminggu. Nggak apa-apa deh. Siap. Minum. Ini rencananya begini. Rencananya kalau hujannya sudah agak reda, ya agak jarang lah. Ini ada berapa tempat ya yang minta tuh ya? Ada yang minta ke Malang. Malang juga banyak sih. Banyak seperti Malang enak, Pak. Adem. ya banyak katanya pengen mampir di Masjid Tiban itu ini. Insya Allah banyak lah kalau Marang sampai Madu sampai ini Surabaya banyak itu ada Ki Ageng Bungkul segala macam banyak. Nah rencana yang keduanya itu sudah terdaftar di sini ya katanya mau ke ini ada yang minta ke Muria langsung ke Syekh Sadeli. Ya. Syekh Sadeli itu ini gurunya Sunan Muria dari Baghdad. Adanya lebih atas lagi di sana. Iya. Kalau dari ini ya dari terminal bis yang kalau yang ke naik Sunan Muria kan cuma 10.000. Iya. Tapi kalau ke Syekh Sadeli itu 30.000 ojeknya tuh, lebih jauh lagi. Nggak apa-apaan kita bawa motor sendiri, Pak. Iya motor sendiri kan, motoran sana. Enak di sana tuh, enak. Ada sumur 3 rasa air itu ada di sana. Tapi saya ngikut sejarah tuh jujur aja nih ya, seneng gitu. Seakan-akan ngebuka sejarah, Pak. Ternyata banyak gitu sejarah yang nggak dipublish, nggak diajarin di sekolahan-sekolahan tuh. Iya. Oh banyak gitu ternyata Iya gitu banyak kan. nggak terhitung sih. Iya mungkin ada sebagian sejarah yang memang digelapkan gitu ya, ditutup-tutupi. Apa sih kebenarannya gitu kan. Nah jujur aja saya seneng lihat sejarahnya gitu kan. Cuman banyak orang yang minus juga sih. Jadi minusnya tuh gini. Ngapain minta di makam? Loh kita nggak ngemis. Loh. Iya kan Pak? Iya. Kita kan nggak ngemis gitu kan. Ngapain minta-minta di makam? Minta jangan di makam. Minta sama Allah langsung gitu kan. Iya. Satu itu kan. Terus mindset kebanyakan orang juga. Aduh rezeki seret nih bokeh nih utang banyak. Pemasukan belum ada gitu kan. Ayolah ikut ziarah lah biar dapat rezeki. Nah mindsetnya kayak gitu Pak kebanyakan Pak. Jadi bukan niat pure gitu. Iya yang salah kaprah gitu memang kan. ke situ, salah kaprah ke situ. Kalau istilahnya ziarah itu ya istilah itu kalau sejarah tuh bagaikan guru teladan bagi kita lah. Iya kan banyak kisah-kisah. Untuk cerminan kita berapa besar perjuangan mereka. Memperjuangkan Islam tanpa pamrih, tanpa minta bayaran kepada siapapun, sampai ya tadi sudah saya ceritakan sampai datang ke anak-anak kita ini kan itu berkat perjuangan mereka. Nah kalau misalkan minta ya kepada Allah. Nah kalau masalah di hukum ahli sunnah wal jamaah kan boleh kalau misalkan tawasul. Ya memang lain daripada itu sih. Aliran yang lain daripada itu tawasul tuh istilah perantara ya perantara begini tawasul tuh sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari itu tawasul tuh sebetulnya sih pantas aja lah begini cerita dulu kita pakai baju bisa dapat begini kan ditawasul. Ini pakai tawasul apa? Kancing kalau pakai pancing ngeblet kayak preman begini. Kayak preman tuh. Karena pantasnya itu kan di kancing. Ini kancingnya ini ditawasul kancingnya nih. Loh, begini. Tawasulnya tuh kancingnya tawasul. Nah, kita makan. Apa makan pakai piring terus kita nyosor aja begitu. Kan enggak tawasul sama apa? Sama sendok. Ya kan pakai tangan itu kan tawasul tawasul medianya istilahnya. Nah gitu. Kalau kita misalkan di kuburan saya udah mendoakan wali yang diziarahi. Saya kan kalau misalkan membaca doa tuh pertama buat doa arwah. Doa arwah itu mendoakan wali yang ada di situ
dengan para orang-orang tua kita, dengan para saudara-saudara muslimat kita, semua didoakan. Setelah itu kan boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan aku mohon karomat barokahnya wali yang saya ziarahi. Itu masalahnya mintanya kepada siapa? Kan ya Allah, aku mohon karomat dan barokahnya para wali yang kami ziarahi. Masa nggak boleh sih? Ya, kecuali begini kalimatnya, ya Sunan Gunung Jati, aku minta kepadamu begini. Nah ini sudah melenceng itu sih. Itu harus diamati dulu. Makanya yang ziarah itu ya hukumnya sunnah. Tapi bisa juga haram, bisa bagi yang nggak ngerti ziarah. Loh, bagi orang yang udah belajar ziarah itu ini masih sih haram sih, gimana sih? Ada lagi orang yang begini. Oh, di pintunya Sunan Gunung Jati kan banyak topong itu kan, sampai sorban diperet-peretkan begitu, dicium pintunya. Ada lagi yang bilang, wah itu tuh murtad tuh, haram katanya. Haram murtadnya bagaimana? Itu kan berarti menghukumi sendiri. Orang murtad, orang haram murtad itu harus ditanya orangnya. Ente tadi ngusap-ngusap, nyium-cium cium-cium maesan, cium-cium pintu yang gede nih, maksudnya apa, tujuannya? Kan begitu. Kalau misalnya maksudnya biar supaya bersih, saya lap pakai coba kita sendiri. Kayunya biar bersih, mau apa? Dimurtadin. Lah, kan coba. Misalnya kayak gitu, apa kabarnya Hajar Aswad? Ya, Hajar Aswad kan pernah. Terus, iya. Waktu Nabi kan sama sahabat Umar ke Hajar Aswad. Nabi mencium Hajar Aswad. Terus giliran sahabat Umar. Kalau saja Nabi enggak mencium kamu kan batu, enggak akan saya cium. Karena Nabi menghormati Hajar Aswad, Umar ikut mencium. Karena Nabi kalau misalkan Nabi enggak mencium, saya pun enggak mencium kamu, karena kamu tuh makhluk batu kan begitu. Nah, tapi kan Nabi mencium Hajar Aswad itu bukan mencium karena menyembah, bukan. Iyalah. Karena kagumnya itu. Batu yang dicipta oleh Allah itu, dikeluarkan yang ada di dunia itu, sangat begitu harum, wangi. Tidak ada yang bisa membuat seperti itulah. Nah, itu hormatnya hormatnya ciptaan Allah itu begitu hebatnya. Bukan masalah hormat kepada batu. Iya kan, kita mencintai mahakarya Sang Kuasa kan, Pak. Gitu, Pak. Apalagi para wali yang memperjuangkan Islam, berjuang, segala-gala para wali itu. Ya cuman banyak juga yang bilang bahwa kalau doa sama Allah tuh nggak perlu birokrasi gitu, Pak. Ya silakan ya kan saja. Beda ya sama kita nyogok bikin KTP, Pak. Iya, Anda saja kalau dibayangkannya begini ya. Kalau kalau mau minta sendiri langsung ya silakan nggak apa-apa. Nah kalau misalkan, tapi jangan menyalahkan orang yang tawasul. Orang tawasul tuh jangan doakan Allahumma sholli atau ilahi ilmuka kafian an su'ali ikfini bihaqqil Fatihah. Itu kan tawasul dengan Fatihah. Tuh berarti kan tawasul dengan Fatihah. Ada lagi tawasul dengan wali, ya Allah, ya Rasulullah, ya wali Allah. Ya wali Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar karomatnya wali yang di sini disampaikan kepada saya. Umpamanya saya sedang punya hajat begini, semoga dikabul ya Allah. Kan minta kepada Allah. Bukan kepada kuburan. Yang minta kepada kuburan siapa? Itu tuh orang yang benci kepada orang ziarah, ya. Jadi cuma bisa jari bahasa Jawa sih moyok-moyoki baik. Jadi ada dalam hadisnya lah, dalam hadisnya begitu. Kalau nggak salah nih ya saya tirukan nih kalau nggak salah. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban walatakum khamsan fatuhlik kalau nggak salah. Nah di sini maksudnya jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang berilmu. Berilmu istilahnya
bisa menafsirkan Quran, membuat kitab fikih ini itu. Wah, itu orang berilmu. Ke sana, waduh, lebih bisa lah, mau nyangkau mana sih? Ya udah, keduanya aja. Au muta'aliman, wis jadilah engkau yang orang yang bisa mengajarkan mulang dari wong Jawa sih. Wong mulang bisa ngajar nang, yang ngajar mu alif, mu ba, mu fatihah diajarkan. Ya. Iya. Aduh, saya nggak bisa ngajar ya, soalnya keterangannya tuh kurang inilah. Ya udah kalau nggak bisa ngajar, jadilah orang yang mau mendengarkan saja, mendengarkan tentang kebaikan. Ya, wah, telinganya budek, nggak bisa dengarkan, nah kan mundur lagi. Ya udah kalau telinganya budek, jadi orang alim nggak bisa, jadi orang yang mulang nggak bisa, jadi orang yang mendengarkan kebaikan kupingnya budek nggak bisa. Udah jadi orang yang muhibban saja, orang yang mencintai kepada kebaikan. Ya. Tapi jangan jadi orang yang nomor 5. Loh, celakalah buat kamu kalau menjadi orang yang kelima. Iya. Ya, maksudnya begitu. Jadi jadi orang alim nggak bisa, jadi orang yang mulang nggak bisa, jadi orang yang mendengarkan nggak bisa, orang yang mencintai kebaikan. Lal, mau mana Lal? Ziarah. Kemana? Ke Mbak Yasotori. Ke sana, mau ziarah keliling. Ziarah. Apa? Ziarah ngono dewek wae. Lho, mungkin iki wong kan jelas-jelas orang yang tidak belajar. Dia sembayang nggak kayak kasimpukun ku. Jungkel malik apa diwaca Pancasila apa diwaca ngono. Ya biasanya orang yang begitu tuh, kalau orang yang begitu kan berarti kan saya tidak bisa yang 5 itu, yang ketiga itu tuh kan. Ya wis padu seneng, alhamdulillah. Ya wis lah kang hati-hati. Ya. Doa nang kita 5 ning li, mau katane lah kun ku arane wong kang seneng. Aja dadi wong kang nomor 5 moyok bae gawene. Lu moyok mencela wae. Wah ini enggak bisa, Wos. Dadi wong kang moyok begini nih, orang yang moyok dia. Jadi wong Jawa sih moyok, mencela, jadi bahasa Indonesia lu. Jadi duit tangga, wongnya sugi, orangnya kaya, ya belum pergi haji karena dia benci tukang ngolok-ngolok. Orangnya sudah kaya, medit, nggak mau pergi haji, dasar orang medit. Nah ini kan jelas benci kepada orang tuh benci. Wah, dia luang haji, pergi haji, tangga yang dibenci itu pergi haji. Setelah pergi haji balik kan, nah, pulang ke rumah, terus ketemu di sawah. Sama tetangga yang bencinya ketemu di sawah. Pak Hajinya lagi ke sawah, lagi nyari bonteng apa itu nih kan, nengok sawah dia, balik pakai topi hajinya. Karena dia benci. Maling-malingannya kaji. Topong putih dinggohi bae, topong kaji dinggohi bae. Apa kan dulu? Kayak kaji dewek. Nah itu kan orang yang sudah benci dulu. Dia pergi haji nggak bisa, ya. Mendoakan dia yang haji semoga selamat, haji mabrur, nggak bisa, benci dulu. Sama dengan orang ziarah begitu. Jangan ziarah siapa? Orang ziarah itu banyak yang benci, pro kontra lah istilahnya. Iya kan kasarnya kita ziarah kan menghormati kan. Misalnya balas jasa kita kan, bukan meminta kepada dia gitu kan. Tapi kan tetap kita minta kepada Allah gitu. Kita mendoakan dia. Kita menghormati segala jasa dan ada pembelajaran yang lebih penting kan dari sejarahnya beliau kan. Itu kan nggak semua orang tahu gitu kan. Nggak semua orang bisa memahami di situ. Makanya kan saya bilang yang namanya sejarah itu guru teladan bagi kita. Itu untuk cerminan kita sangat baik sekali. Kalau orang yang nggak mau belajar sejarah ya akhirnya begitu. Ziarah. Padahal kan dari arti ziarah sendiri kan nggak harus ke orang mati kan. Ya, ziarah itu yang begini ya. Ziarah silaturahmi, bahasa Jawa sowan. Ya. Silaturahmi dengan ziarah itu sama, artinya mengunjungi. Ya, mengunjungi. Cuma ada perbedaan. Ya. Kalau misalkan saya begini, misalkan, "Weh, Mang Wayo mau mendih? Mau ziarah ke siapa? Mang Misja." Sangka Mang Misja wis mati. Bukan ziarah itu bukan saja kepada orang yang mati. Main ke rumahnya kiai,
Lebaran itu namanya ziarah, ya. Nah kalau silaturahmi, ya kalau ziarah misalnya ke kubur, ziarah kubur, ziarah ke rumahnya kiai yang masih hidup ya dikatakan ziarah boleh ziarah, mengunjungi, bertemu, menemui kiai, guru kita. Nah bedanya kalau silaturahmi dengan ziarah itu ada perbedaan. Kalau silaturahmi itu ya istilahnya berkunjung tapi mau mengetahui sikon, mau mengetahui keadaan. Ya? Iya, misalkan Anda begini, Anda silaturahmi kepada si A. Di situ lagi dilihat, oh, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Nah itu silaturahmi kan? Gimana? Oh raya-raya gini rumah baik. Raya ini kan lebaran di rumah aja. Aduh di rumah nggak punya uang sama sekali. Tuh mau ini aja anak tuh mau jajan itu ini nggak punya, istri saya sedang sakit, kamunya punya uang, terus nggak ngasih, nih untuk berobat ini untuk jajan anak kamunya nggak ngasih, itu berarti bukan silaturahmi. Berarti saya belum silaturahmi. Belum silaturahmi, gitu ya? Tidak mau mengetahui keadaan yang di situ. Kalau anda nggak punya sih nggak masalah, tapi kalau andanya punya, andai kata saya kasihkan nih uang nih untuk beli bodrek lah berapa ribu, mau untuk anak jajan anak 10.000, mana nih ada uangnya jajan anak yang itu. Nah itu silaturahmi namanya, mau tahu keadaan. Satu begini lagi, kamu punya anak, anaknya begini, Pak saya sih sekolahnya mintanya di SMP saja lah. Wow, kalau mau sekolah terus di sanawiyah. Kalau enggak di sanawiyah, Bapak nggak setuju. Udah nggak sekolah lagi. Nah itu namanya nggak silaturahmi sama anak. Ya, benar enggak? Iya. Lah silaturahim kan Rahman Rahim kan? Lah silaturahmi itu begitu. Jadi mau tahu keadaan, ada kasih sayang, ada akhlaknya di situ. Anaknya ya mau, Pak saya sih mau ke SMP aja. Bapak kan ya pengennya Bapak sih ke sanawiyah. Tapi kalau kamunya ke SMP ya silakan saja nggak masalah. Tapi tolong nak sholatnya diperhatikan, belajar agamanya ditingkatkan. Nah ini namanya silaturahmi. Iya. Tapi kalau nggak sekolah di sanawiyah, udah nggak sekolah lagi, nggak kasih jajan lagi. Nah ini namanya kejam, bukan silaturahmi sama anak. Militer. Nah militer kan sih.